Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adian. Ini merupakan tugas 1.1.A.8, yaitu koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 pada pendidikan guru penggerak angkatan 10. Berikut ini adalah Ki Dewantara, yaitu yang lebih kita kenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Nama Ki Dewantara aslinya yaitu Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Mulai tahun 1922, beliau berganti menjadi Ki Dewantara yang selanjutnya biasa kita singkat dengan KHD. Ki Dewantara memiliki semboyan yang sangat terkenal, yaitu Ing Ngarsa Sing Tulodo, Ing Madya Mangarsa, dan Tutwuri Handayani. Pendidikan menurut Ki Dewantara yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sebenarnya. Dasar pendidikan menurut Ki Dewantara diantaranya adalah menuntun. Di sini pendidik atau guru itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun kita sebagai guru atau pendidik memiliki peran sebagai tameng, yaitu menuntun mereka supaya tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Di sini pada dasarnya pendidikan itu adalah berpihak kepada anak. Dasar pendidikan menurut Ki Dewantara berikutnya yaitu kodrat anak merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung pada orang lain dan tetapi bersandar pada kekuatan dirinya. Merdeka yang dimaksud di sini adalah merdeka lahir, yaitu pengajaran, dan merdeka batin atau pendidikan. Yang berikutnya adalah kodrat anak bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak yang mana akan mempengaruhi dalam pembentukan budi pekerti, bahkan melalui permainan dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Berdasarkan dasar pendidikan Ki Dewantara berikutnya adalah bukan tabula rasa, yaitu anak bukanlah kertas kosong yang bisa digunakan sesuai keinginan orang dewasa. Tugas kita sebagai pendidik yaitu menempali garis samar pada peserta didik. Hal itu dapat dilakukan dengan kekuatan konteks sosiokultural. Dalam hal ini, Ki Dewantara juga berpesan, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Guru ibarat sebagai seorang petani yang menanam jagung, ia juga harus menuntun tumbuhnya jagung, di mana ia harus memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, memberikan pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur yang bisa mengganggu hidupnya tanaman tersebut. Untuk filosofi Ki Dewantara yaitu Ing Ngarsa Sing Tulodo, dalam hal ini bisa diartikan yaitu menjadi pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Ing Madya Mangarsa yaitu di tengah harus membangkitkan atau menggugah semangat. Tutwuri Handayani yaitu seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Berikutnya adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu kodrat alam yaitu pada dasarnya sesuatu yang berkaitan dengan bakat dan minat peserta didik pada suatu aspek pengembangan. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan pemenuhan untuk mengakomodasi atau memasukkan bakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya yaitu budi pekerti atau kesadaran perbuatan atau perilaku seseorang. Budi pekerti ini juga dapat ditunjukkan dengan kebiasaan sederhana seperti bersikap sopan, membiasakan diri bertutur sapa, salam, dan senyum, juga dengan membiasakan kata-kata seperti tolong, maaf, dan terima kasih.
Berikutnya adalah refleksi modul 1.1, yaitu dengan pertanyaan pemantik, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1. Awalnya saya berpikir siswa itu hanya dalam pembelajaran hanya perlu duduk, diam, dan mendengarkan tanpa ada aktivitas lainnya. Jadi tidak boleh ramai, tidak boleh jalan-jalan, dan lain-lain. Yang lain ya, setelah itu poin yang lain yaitu pembelajaran hanya berfokus pada pemenuhan pencapaian KKM. Jadi anak dikatakan dia sukses, dia memenuhi target KKM, jadi anak bisa menyelesaikan materi ini yaitu dengan cara dia sudah mencapai target KKM atau aspek kognitif pada anak tersebut. Jadi misalkan pada materi ini dia sudah dikatakan mencapai lulus, yaitu dengan cara memberikan tes-tes yang sehingga mereka dapat mencapai KKM tersebut. Untuk poin berikutnya yaitu menggunakan bahan ajar yang seadanya dan melarang penggunaan gadget selama pelajaran berlangsung. Jadi selama ini dalam pembelajaran saya hanya menggunakan bahan ajar yaitu buku paket dan juga adanya LKS. Hanya itu saja yang saya gunakan, jadi belum terbersit untuk menggunakan media atau bahan ajar yang lain. Saya juga senantiasa terkadang memberikan sanksi atau memberikan hukuman bagi siswa yang membolos atau siswa-siswa bandel seperti tidak mengerjakan PR. Akhirnya kondisi kelas pada pembelajaran saya terkesan membosankan bagi anak maupun bagi saya sendiri. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Ya. Adapun setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya merubah pandangan tentang pendidikan, yaitu yang menurut Gajah Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menuntun di sini yaitu kita sebagai pendidik atau guru itu menuntun kodrat anak. Jadi kita seperti yang dijelaskan pada slide yang sebelumnya, yaitu kita diharuskan menuntun atau kita sebagai fasilitator juga untuk guru pamong yaitu memberikan arahan anak supaya mereka jalan sesuai dengan kita tuntun. Nah, jadi apa yang mereka lakukan tidak kehilangan arah dan tidak membahayakan dirinya. Itu konsepnya menuntun. Dan juga mereka pada dasarnya sudah memiliki garis-garis samar, ya. Kita tidak bisa memaksakan keinginan kita terhadap anak. Jadi kita hanya sebatas memfasilitasi, kita menebali kodrat-kodrat yang sudah ada pada anak tersebut. Pemikiran Gajah Dewantara yang merubah pemikiran saya yaitu tentang adanya media pembelajaran tadi yang selama ini hanya sebatas buku. Jadi saya mulai membuka diri untuk menggunakan sumber belajar yang lain seperti adanya internet, gadget atau Chromebook atau komputer. Terus pembelajaran berpusat pada siswa yang pada awalnya saya hanya semau gurunya untuk mengajar. Jadi untuk materinya saya lebih fleksibel, jadi saya tergantung anak-anaknya mau belajar tentang apa, saya fasilitasi seperti itu. Merubah perilaku dengan mengemas pembelajaran lebih menarik dan agar motivasi siswa juga meningkat. Jadi itu tadi untuk pembelajaran di kelas, saya lebih memilih membuat inovasi-inovasi yang supaya anak itu lebih bahagia ketika dalam pembelajaran saya. Tidak lagi memberikan sanksi pada siswa yang lupa
bahkan tidak mengerjakan tugas. Jadi saya sekarang lebih mengemas dengan yang lain ya. Jadi untuk sanksi-sanksi itu sudah saya kurangi awalnya, bahkan sekarang sudah tidak lagi memberikan sanksi. Nah, saya lebih menekankan tentang keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Jadi untuk pembelajaran yang saya lakukan supaya anak-anak ini menjalani pembelajaran dengan enjoy, dengan santai, dan yang penting mengena apa yang mereka inginkan. Jadi tadi apa namanya, berproses kepada siswa. Jadi apa yang mereka ingin pelajari saya fasilitasi menggunakan media juga, seperti itu. Hal-hal yang dapat saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pembelajaran yang mencerminkan pemikiran KHD, yaitu merancang pembelajaran inovatif dan interaktif yang melibatkan peserta didik. Selanjutnya menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal, karena kodrat alamnya siswa berbeda-beda, maka kami memfasilitasi pembelajaran yang berbasis budaya lokal supaya mereka tidak kehilangan jati diri. Berikutnya yaitu menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Poin berikutnya yaitu pembelajaran yang mengutamakan aspek diversity, menerapkan sistem AMONG yaitu menuntun. Jadi sebagai guru, sebagai fasilitator, saya berupaya untuk memfasilitasi apa yang mereka inginkan. Jadi dalam materi pembelajaran, materi di kelas, jadi saya manut apa yang mereka inginkan, apa yang sedang mereka ingin tahu, saya mencoba memfasilitasi itu. Poin berikutnya yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Itu tak lupa, selain juga melihat kodrat alamnya, juga saya senantiasa menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang saya ketahui, dan saya juga senantiasa mengembangkan diri apabila terdapat inovasi-inovasi pembelajaran yang sekiranya dapat menyenangkan dan dapat saya terapkan di kelas saya supaya pembelajaran tidak membosankan. Poin selanjutnya yaitu mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Ya, karena biar di kelas tidak membosankan, karena pada dasarnya mereka mempunyai kodrat bermain ya. Jadi saya kemas dalam pembelajaran itu juga bermain dan belajar, seperti itu. Jadi anak-anak itu bisa happy, bisa gembira dalam pembelajaran saya. Kesimpulannya yaitu pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Dan juga pendidikan juga harus mengajarkan budi pekerti dan berhamba pada anak. Baik, seperti itu yang merupakan tugas saya pada pendidikan guru penggerak angkatan 10 pada modul 1.1. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih bimbingannya Ibu pengajar praktek dan juga fasilitator pendidikan guru penggerak angkatan 10. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.